Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ternyata sangat sulit sekarang kalau untuk mau belanja, mau nyiram barang, untuk kita pedagang pakaian bekas, pakaian second, eh, bisa dikatakan udah susah sih mau belanja kan. Soalnya pedagang-pedagang yang biasanya jual bal juga pada ini semua, teman-teman ya. Pada stop semua dagang kan. Jadi ya susah mau lebaran ini ya nggak punya stok barang lagi kan, nggak bisa bongkar bal, teman-teman. Nggak tahu sampai kapan sih kondisi ini eh, kayak gini kan kondisinya ya. Mungkin lama, bisa jadi sebentar jika ada solusi dari pemerintah kan, gimana seharusnya kita pedagang ini untuk melanjutkan usaha, melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Ya untuk sementara, karena ya nggak bisa dipungkirin ya kita masih berharap masih bisa dagang ini kan, karena untuk beralih ke usaha yang lain butuh proses dan butuh waktu, teman-teman. Kadang ya bingung juga sih, teman-teman, bingung kalau alasan pemerintah kan melarang bisnis, melarang usaha thrifting ini. Ya alasannya kan dua tuh yang sering saya dengar kan, sering saya lihat di berita. Alasannya karena usaha thrifting ini mematikan usaha UMKM tekstil lokal. Yang kedua, mengandung dalam setiap pakaian bekas ini katanya ada ini, teman-teman ya. Dikhawatirkan ada membawa penyakit berbahaya atau apalah namanya. Kadang mikir ya bingung juga sih. Untuk alasan yang pertama aja lah. Untuk alasan yang pertama, katanya usaha pakaian bekas ini mematikan usaha tekstil UMKM lokal, teman-teman. Bisa dibilang sih, kalau saya sering lihat di berita, orang-orang yang pinter-pinter itu bicara, teman-teman ya, yang istilah tuh pengetahuannya lebih luas. Ya saya juga dapat ininya juga dari berita. Mohon perbaiki kalau salah, teman-teman ya. Padahal kalau dibandingkan dengan produk impor yang masuk ke Indonesia di tekstil aja, itu katanya produk impor itu menguasai pasar Indonesia sampai 80%. 80%, teman-teman. Istilah itu bisa dikatakan ribuan ton pakaian impor ya dari negara apa saya juga nggak tahu, menguasai pasar di Indonesia ini 80%. Kira-kira sedangkan untuk untuk pakaian bekas ini ada juga saya lihat berita nggak sampai 1% sih, teman-teman, dari 80% pakaian impor dari negara luar yang masuk menguasai pasar Indonesia ini. Jadi pakaian bekas ini nggak nyampe 1% katanya. Jadi dari mana alasannya ini bisa matiin usaha UMKM? Yang kedua, katanya dikhawatirkan ada penyakit-penyakit, istilah tuh yang istilah konsumen yang memakai pakaian bekas ini akan kena penyakit. Gak masuk di akal sih kalau menurut saya. Saya pakai pakaian second ini, teman-teman ya, dari bujangan sih, dari bujangan. Dari umur 20 tahun kan. Udah lebih 20 tahunan juga saya pakai. Sekarang umur saya udah 42 tahun. 42 tahun
udah lebih 20 tahun saya pakai pakaian second ini, nggak ada dapat penyakit kulit atau apa, nggak ada sih, setahu saya nggak pernah saya dapat kayak gitu. Kalaupun memang ada penyakit berbahaya dalam bal tersebut, otomatis yang kena duluan ya kita pedagang ini pasti kena duluan. Toh nyatanya nggak ada sih yang kayak gitu kan. Jadi agak sedikit bingung juga sih dengan apa yang jadi kebijakan Kemendak sama Kementerian Perdagangan sama Kementerian UMKM ya. Eh, ada juga tuh sebagian yang bilang pakaian second ini separuh dari isi bal itu gak layak jual, gak layak jual atau bisa dikatakan akan jadi limbah. Saya bongkar bal rutin, bongkar bal ya walaupun gak banyak, 1 bulan 2 atau 1-2 bal 1 bulan kan. Ya gak pernah sih ketemu bongkar bal itu istilah itu isinya banyak yang rusak. Ya memang bener sih, sebagian ada. Cuman kalau kita lebih hati-hati belanja, ya jarang sih. Selama bongkar bal saya nggak pernah ketemu sih yang kayak gitu. Paling-paling kebiasaannya ya teman-teman yang lain juga pernah bongkar. Ya paling yang rusak, yang istilah tuh nggak layak jual ya nggak nyampe 10% sih. 10%. Malah kemarin tuh ada juga tuh temen bongkar celana levis kan, dia cuman dapat yang rusak cuman satu yang rusak kan dari 1 bal itu. Bayangkan 1 bal kalau celana jeans itu isinya 165-an lah kurang lebih kan, 165 kurang lebih kalau bal Korea, cuman rusak satu teman-teman. Berarti kan nggak sepenuhnya semuanya jadi limbah kan, nggak sepenuhnya benar sih anggapan itu. Ya namanya kalau restan barang, ya namanya kalau kita dagang pakaian ya pasti ada restan barang. Jangankan pakaian bekas kita jual, pakaian baru pun juga ada restan barang kan. Yang namanya restan kan barang yang nggak laku dijual kan. Ya siapa tahu ada yang nggak suka motifnya, ada yang nggak suka modelnya, ya itu yang jadi restan. Kalau restan apapun, nggak usah bicara barang second, barang baru pun pasti ada restan kan. Ya itu sih. Kemudian ada lagi itu yang menarik teman-teman, ada lagi yang menarik. Saya berapa hari yang lewat ya nonton di YouTube tentang apa namanya itu, acara talk show atau apa itu yang bahas permasalahan pelarangan pakaian bekas ini teman-teman. Jadi di salah satu segmennya ada tuh diwawancarai pihak dari Kementerian PUKM tentang bagaimana ini apa ya bilangnya itu, solusi untuk pedagang yang terdampak terhadap pelarangan ini. Jadi pihak dari Kementerian PUKM itu menjelaskan bahwasanya pihak Kementerian PUKM juga sudah ada menyediakan nomor pengaduan melalui WhatsApp untuk bagi para pedagang yang terdampak dari pelarangan penjualan pakaian second ini teman-teman. Saya coba lihat di IG-nya ya memang benar ada kan, memang benar ada. Ya saya cobalah hubungin teman-teman. Cuplikan
beritanya tuh ini teman-teman, kita saksikan sama-sama teman ya, teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Betul. Tadi betul apa yang disampaikan bahwa lihat sampai selesai sejak minggu lalu kemarin ya, sebetulnya tepatnya sudah membuka hotline posko laporan para pelaku UMKM yang terdampak terkait dengan pelarangan penjualan produk bekas, barang bekas impor ilegal ini. Jadi kita sudah buka hotline by WhatsApp pada nomornya 081111451587 dan tentunya by phone ada 1500 Lebih lengkapnya informasi ada di akun media sosial @kemenkopukm di semua platform bagi kita ya. Apa yang sebetulnya kita coba data? Tentunya tadi pertama kita ingin mendapatkan data perusahaannya, saya juga udah coba gitu teman. Yang kedua kita juga ingin coba mendapatkan informasi bisnis modelnya. cek pengaduan ini. Saya pingin ya ini aja sih penasarannya, pingin cobakan adalah substitusi tentunya dari produk UKM kita juga integrasinya kita selesaikan dulu cuplikan berita ya teman-teman. Kebetulan saya juga 18 tahun pelaku di sektor clothing distro ini dengan saya anak buahnya Pak adiknya juga dulu sebelum di pemerintahan di Bandung gitu ya, membuat brand sendiri. Ini kan sebetulnya di sisi yang lain brand lokalnya juga teriak terkait dengan adanya banjirnya produk-produk barang bekas ilegal yang murah, tentunya juga karena ilegal kan ya, pasti murah, nggak bayar pajak dan seterusnya. Nah tapi di sisi yang lain kita sudah menyiapkan ya ada beberapa agregator yang siap dengan bisnis model dropshipper, reseller kan kebanyakan yang dari teman-teman penjual ini yang kita dapat informasinya adalah dropshipper dan reseller. Ini sudah ada brandnya, apakah ada tergantung dari marketnya seperti apa. Kalau misalnya produk pakaian muslim sudah siap, ada pakaian yang street fashion sudah siap, ada yang pakaian casual, ready to wear, perkantoran, apa segala macam. Banyak sekali brand-brand lokal UKM yang sebetulnya juga secara kualitas dan segmen harganya bisa kita juga berikan alternatif ya. Di setiap brand ini kan tentunya ada target marketnya, ada yang menengah ke bawah, ada yang kelas menengah ke atas, bahkan ada produk UKM yang kelas premium juga ya. Itu dari sisi produk. Di sisi yang lain kita juga sudah bicara dengan BRI dan BNI untuk menyiapkan skema pembiayaannya apabila dibutuhkan. Pemerintah khusus Pak Presiden juga sudah punya komitmen untuk terus meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM sampai tahun 2024 menjadi 30%. Ya, hari ini KUR ini sudah di tahun ini 430 triliun. Kita juga siapkan skema KUR yang bisa diakses oleh para pelaku UKM yang di bawah 50 juta tadi tanpa agunan. Tentunya karena ini kan sudah berjalan bisnisnya, harusnya bisa lebih bankable. Demikian Mbak Brigita. Mas Ari ya, kalau kita lihat ini kan memang sebenarnya sudah ada yang puluhan tahun, tapi awalnya memang ilegal dan pelarangannya ini sudah puluhan tahun dari zaman Bu Maria anak sahur nah. Tapi masih ada loh, dan ada bea masuknya loh. Berarti kan saya jawab yang faktual problem dulu yang dihadapi. Nah begitu cuplikannya teman-teman ya. Karena penasaran ya teman-teman ya, kayak penasaran ya saya coba ini sih, saya coba chat ke nomor yang tertera di Instagram Kementerian PUKM tersebut ya. Saya coba chat. Nah ini nih hasil chatnya teman-teman, hasil chatnya itu hasil chatnya ya. Setelah berapa hari baru dapat balasan, kalau nggak salah 2 atau 3 hari teman-teman baru dapat balasan ya. Seperti itu isi chatnya teman-teman. Jawabannya nanti akan ada ini teman-teman, akan ada pendampingan dari pihak Kementerian UMKM kan. Kalau tapi ya nggak tahu sih realisasinya, coba kita lihat kan nanti gimana realisasi dari
pihak kementerian tersebut kan untuk pedagang-pedagang seperti kita. Ya, semoga bisa memberikan solusi terbaik lah kan. Ya nanti siapa tahu kan ada balasan lanjutan kan dari pihak dari eh, Kemen PUKM yang coba saya chat, soalnya penasaran kan. Ada juga ya, ini bisa saya bilang mudah-mudahan ini kabar baik teman-teman ya, kabar baik. Saya ada coba buka-buka IG teman-teman pedagang pakaian second. Kemudian ada salah satu teman pedagang pakaian second ini bikin story di IG-nya. Dari dia screenshot gambar dari portal berita Republikan sama okezone.com. okezone.com. Isi judul beritanya soalnya saya gak baca isi beritanya bagaimana. Cuman judul beritanya, pemerintah memperbolehkan pedagang pakaian bekas untuk berdagang pakaian bekas selama Ramadan. Selama Ramadan. Jadi pihak terkait memberi kelonggaran untuk selama bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan bisa untuk kita ini bernapas teman-teman ya. Bisa untuk ini. Ini hasil ini teman-teman. Hasil screenshotan dari portal beritanya. Siapa tahu teman-teman butuh ininya kan. Emang kalau linknya saya nggak bisa ini linknya teman-teman. Saya belum baca soalnya sewaktu saya buat video ini. Semoga aja sih. Ya nggak tahu sih itu ini apa, memberi kesempatan sementara untuk kita nantinya bakal ditertibkan atau gimana ya, kita kurang tahu juga. Saya juga kurang tahu teman-teman ya. Tapi ya jujur sih saya mungkin sebagian pedagang yang lain berharap kita masih bisa kan dagang pakaian impor second ini kan. Ya walaupun kita sadar sepenuhnya, kita tahu bahwasannya ada undang-undang pelarangannya, tapi ya siapa tahu pemerintah bisa memberikan regulasinya kan, aturan mainnya kan, gimana aturan mainnya. Ya itu sih harapannya. Ya jangankan teman-teman yang di tempat-tempat yang dirazia, gudang-gudang barang yang dirazia teman-teman ya. Kita aja nih yang pedagang-pedagang luar daerah yang istilah itu memang kita bukan pedagang, kita gak jual bal kan, kita ngecer, juga ikut terdampak kan. Masalahnya kita nggak bisa belanja teman-teman, nggak bisa belanja. Jadi pilihan barang di kedai pun berkurang. Ya dari pengalaman saya sih, kita dagang pakaian gini nih, kalau kita nggak nyiram barang, kita nggak bongkar bal, ikut kontak juga omset kita hari-hari. Ya dikarenakan sekarang kita nggak bisa belanja, nggak bisa nyiram barang baru, ya itu ya agak terdampak sih. Saya aja sangat kerasa teman-teman, selama mulai awal, pokoknya seminggu sebelum Ramadan sampai sekarang, nggak pernah pelaris di kedai melebihi dari 200.000 teman-teman. Kadang pelaris yang dapat hari-hari habis untuk biaya hari-hari juga nggak kesimpan teman-teman. Malah bisa dikatakan uang di kantong yang ikut ini. Sebelum ribut-ribut mau razia kan, rencana kan mau belanja kan. Uang yang mau dipakai untuk belanja itu malah berkurang kan, menipis. Yaitu tadi bayar kur, bayar ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Akhirnya untuk dana untuk kita belanja lagi susut dengan sendirinya teman-teman.
Ya itu yang bikin ini sih, bikin galau juga teman-teman ya, bikin galau untuk kita pedagang. Ya semoga lah pemerintah lebih lebih memperhatikan masalah ini ya kan, soalnya kan banyak juga yang bergantung dengan usaha ini. Saya rasa di seluruh Indonesia pasti ada kan. Ya masalahnya kita kalau disuruh berhenti, disuruh berhenti hari ini, nggak mungkin kita bisa berhenti. Misalnya kita disuruh stop nih hari ini, besok belum tentu kita langsung berhenti kan. Masalahnya uang modal yang kita punya seluruhnya udah kita investasikan di usaha ini. Ya jadi mau nggak mau ya kita butuh waktu, butuh proses untuk berusaha untuk mengeluarkan uang modal kita yang udah masuk. Syukur-syukur bisa kekumpul kembali kan. Cuman kalau ceritanya sama kayak 2 minggu belakangan ini, uang yang masuk sekedar kepake untuk biaya hidup sehari-hari, ya wassalam sih, berat juga. Bisa-bisa barang habis, modal pun ikut habis teman-teman. Ya harapannya ya itu sih, semoga cepat membaiklah kondisi ini. Entah bagaimana caranya, entah kita mendapat solusi dari pemerintah atau gimana. Ya soalnya mau protes berlebihan juga, saya orangnya nggak bisa juga sih. Saya orangnya ya pada dasarnya saya pingin sebagai warga negara yang baik, saya juga pingin taat akan aturan kan, aturan pemerintah. Nggak kebayang sih cari uang melanggar aturan yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri. Masalahnya itu kita ya untuk sekarang sih masih buntu sih dalam pikiran teman-teman, mau usaha apa kan selanjutnya kalau memang ini benar-benar nggak boleh kan di kemudian harinya. Jadi itu sih yang jadi pikiran sekarang, kita mau usaha apa ya. Soalnya seperti saya udah coba sih jualan apa aja kan, jualan makanan, jualan apapun. Selama ini belum ketemu yang cocok, yang bisa nyukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya saya coba jualan ini kan, ya alhamdulillah bisa lah, walaupun nggak berlebih, seenggak-enggaknya cukup lah untuk biaya hidup sehari-hari. Ya masalahnya kan semua orang kan di Indonesia ini kan pasti terkena dampak kan dari COVID-19 yang merebak 3 tahun belakangan kan. Banyak juga mungkin dari teman-teman yang usaha pakaian ini asalnya terdampak juga dari masalah ekonomi yang diakibatkan COVID-19, kemudian dia beralih ke pakaian second karena waktu itu pakaian second ini sedang naik-naik daun kan, sampai sekarang kan lagi viral kan. Otomatis orang karena di sini ada kesempatan, mungkin berlomba-lomba juga pingin ngadu, istilah tuh mengais rezeki di usaha ini. Jadi setelah kalau saya pribadi kan, setelah terhantam kemarin usaha gulung tikar, ya memang usaha saya bukan usaha besar kan, usaha makanan di kampung. Ya tapi seenggak-enggaknya cukup lah untuk ngidupin sehari-hari. Cuman karena terdampak akhirnya saya tutup segala macam kan. Alasannya sih ada di konten-konten saya sebelumnya. Mulai pakaian second, memperbaikilah sedikit demi sedikit untuk kembali normal. Ya dengan ada juga bantuan pinjam kur kan. Kebetulan saya sudah bisa pinjam kur. Ya itu akhirnya kena hantaman lagi teman-teman, kena hantaman seperti ini lagi kan. Ya wajar lah kalau orang-orang seperti kita jadi was-was, jadi bingung kan mau ngapain ke depannya. Jadi semoga aja pemerintah denger sih curhatan kita kan, mengerti, dan kemudian
mencari solusi yang baik untuk kita semua, teman-teman. Itu sih harap. Ya, semoga ada win-win solution lah, win-win solution yang bisa menjaga keberlangsungan industri UMKM lokal. Ya, bukannya apa-apa sih. Kita sebagai orang Indonesia, kita juga bangga sih kalau ada produk-produk dalam negeri yang terkenal di luar, yang bisa menguasai pasar Indonesia sendiri. Tapi kalau pemerintah memberi alasan bahwasannya usaha thrifting ini penyebab matinya usaha UMKM lokal, saya nggak sepenuhnya setuju sih. Seperti berita-berita yang saya baca, teman-teman ya, lebih membunuh mana kita yang thrifting nggak sampai 1% ini, atau produk impor dari luar yang bebas masuk sebanyak 80%. Sebanyak 80% yang masuk ke Indonesia. Dan seharusnya juga yang produk-produk lokal kan harus juga menjaga kualitas barang yang dia jual untuk bersaing dengan, ya, kalau produk impor yang masuk, mungkin pemerintah hanya bisa membatasin kan, memberi regulasi supaya nggak terlalu bebas. Kalau memang itu benar-benar dijalankan kan. Selebihnya untuk persaingan di dunia usaha, ya produk lokal harusnya lebih memperhatikan kan kualitas barangnya, dan lagi dengan harga juga, karena kan di Indonesia ini kita tahu kan nggak semuanya sih yang pendapatannya tinggi kan. Masalahnya pendapatan kita kan untuk Indonesia ini kan masih rendah, teman-teman ya. Rendah, teman-teman. Ya itu sih. Pokoknya kalau pendapat saya pribadi ya, teman-teman ya. Kalau dibilang ya seperti tadi dibilang usaha thrifting ini mematikan usaha lokal, saya nggak sepenuhnya setuju. Kemudian dibilang dikhawatirkan membawa penyakit, ya kemungkinan pasti selalu ada kan. Tapi selama soalnya pakaian second ini ada di Indonesia bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, teman-teman. Puluhan tahun nggak ada tuh orang yang kena penyakit inilah, penyakit itulah. Saya aja pribadi nih yang pakai pakaian gitu setiap harinya, sampai anak-anak saya juga nggak ada tuh yang kena penyakit kulit pun nggak ada. Itu aja sih. Yang kedua, dibilang isinya sampah semua. Nggak semua bal isinya sampah semua. Nggak semua bal. Memang ada sih 1-2. Namanya orang curang dalam berdagang kan pasti ada aja kalau di dunia usaha, teman-teman. Jangankan pakaian bekas gini, pakaian baru juga ada yang curang cara jualan kan, yang malsuin lah segala macam lah, inilah itulah kan banyak. Jadi ya itu aja sih. Semoga ya berulang-ulang saya berharap kan, semoga ada jalan terbaik lah, jalan keluarnya kan untuk ya walaupun bagaimanapun, walaupun kami usaha kami cuman ini, kami kan juga warga Indonesia, kami juga butuh perlindungan dari pemerintah, kami juga punya hak untuk mengais rezeki di negeri ini. Cuman kalaupun caranya salah, ya janganlah modal yang kami punya, misalnya kayak teman-teman yang di gudang kan disita segala macem. Kita kan nggak tahu kehidupan mereka sehari-hari. Ya berharap lebih bijak aja lah pemerintah kan. Ya kalaupun mau melarang ya
terlalu represif sih. Berilah kesempatan kita untuk bernapas, untuk bisa ya menjual sisa-sisa barang yang ada. Ya itu sih. Ya cuman itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini teman-teman. Semoga di konten-konten selanjutnya kita bikin konten yang beritanya lebih baik teman-teman ya. Itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton di channel ini. Mohon disupport agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Dan saya juga mohon maaf teman-teman kalau banyak kekurangan dalam video yang saya upload di channel ini. Ya baik dari segi kata-kata, kualitas video yang jelek, yang masih amatir, ya saya mohon maaf. Baik juga dari cara bicara yang masih agak terbata-bata ya, karena saya juga asalnya saya juga nggak terlalu percaya diri sih tampil di depan kamera kayak gini teman-teman ya. Cuman ya siapa tahu dengan support teman-teman semua, channel ini juga menjadi salah satu ladang rezeki buat saya teman-teman. Ya harapannya itu aja sih, nggak muluk-muluk teman-teman. Ya berharap, bermimpi kan boleh. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, yang mau support channel ya, bukan orang-orang kayak orang-orang terkenal kan, orang-orang yang istilah tuh baru ingin mencoba belajar membuat channel YouTube. Ya itu aja sih teman-teman. Kalau ada kekurangan, kesalahan ya teman-teman juga boleh saran, silahkan di komen. Saya juga menerima kok saran dan usul yang baik dari teman-teman. Itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman ya. Dan seperti biasa, doa buat teman-teman, semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat semua, sekeluarga selalu bahagia. Itu yang paling penting. Pokoknya seluruh doa terbaik buat teman-teman. Itu aja. Oke. Sekian dulu teman-teman. Semangat, berusaha, berikhtiar. Semoga setiap kesulitan Tuhan selalu memberi kita jalan yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.